Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan belajar membaca Al-Quran dan juga belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik dan ditirukan. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita langsung bahas tajwidnya. Wailul likulli. Wai itu sifat lin. Nah, sifatnya lin itu lentur, lemes, tidak boleh disentak, tidak boleh dipanjangkan. Wailul, tidak boleh seperti itu. Yang betul wailul likulli. Di sini ada tanwin bertemu dengan lam. Cara bacanya masuk ke lam yang kedua tanpa dengung. Jadi bacanya langsung masuk terus disambung. Wailul likulli. Jadi tidak boleh dengung, tidak boleh dibaca wailul likulli. Seperti itu tidak boleh. Karena ini idgham bila gunnah. Bukan idgham bi gunnah, tapi idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah tanpa dengung. Idgham masuk ke huruf idgham bila gunnahnya. Bila gunnah artinya tanpa dengung. Seperti itu. Huruf idgham bila gunnah hanya dua. Lam dan ro. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Jadi humazatil tanwin bertemu dengan lam, sama ya seperti yang di depan ini. Idgham bila gunnah, masuk ke lam tanpa dengung. Humazatil lumazah. Nah, ini tak marbutoh ya. Tak seperti ini, tak marbutoh itu jika waqaf maka berubah menjadi hak sukun. Ya, jika kita berhenti di sini maka ini tak marbutoh berubah menjadi hak sukun, seperti itu. Makanya dibaca lumazah, bukan dibaca lumazat, tapi lumazah. Seperti itu, hak sukun karena waqaf. Kalau tidak waqaf tetap baca tak, lumazatil, seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi di sini tidak ada yang panjang ya, pendek semuanya. Kita lanjut. Yatlu suhufan mutahharah. Yatlu, taknya ya, tak ini huruf hamas. Harus ketika waqaf harus ada nafas yang keluar. Huruf hamas itu harus ada nafas desis atau nafas yang keluar. Yatslu, seperti itu. Yatslu suhufan, lu panjang 2 ketukan.
Dua ketukan karena ada wawu mati, ini wawu mati, terus sebelumnya wawu mati itu dhammah. Atau wawu mati diawali dengan dhammah. Mad asli atau mad tabi'i. Yatlu suhufam mutahhara. Suhufam mutahhara. Di sini tanwin bertemu dengan mim. Baru ini dengung ya. Tanwin bertemu dengan mim, cara bacanya masuk ke mim disertai dengung. Karena idgham bila gunnah. Yang tadi itu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah hurufnya hanya 2, lam dan ro. Tapi kalau idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan wawu. Jadi harus didengungkan ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan mim atau nun atau wawu atau ya, maka cara bacanya masuk ke huruf yang 4 ya. Salah satu di 4 tersebut ya, kalau bertemu dengan mim berarti masuk ke mim disertai dengung. Bi gunnah itu artinya dengan dengung atau disertai dengung. Suhufam mutahhara, seperti itu. Mutahharah pendek semuanya. Tak marbutonya berubah menjadi hak mati atau hak sukun. Karena apa? Karena waqaf. Karena tak marbutoh itu kalau waqaf pasti berubah menjadi hak, seperti itu. Hak sukun. Kita ulang lagi sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Yatlu suhufam mutahharah. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi yuraddu. Ilaihi sifat lentur lemas, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dipanjangkan. Ilaihi itu salah. Ilaihi salah. Yang betul ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilmus ini yuraddu ilmu, ini pendek. Jangan dibaca panjang, pendek semuanya. Yuraddu ilmus sa'ah. Di sini ada alif lam. Ini alif lam ya. Terus setelah alif lam itu ada tasydid. Nah, atau tasydidnya ada di atasnya lam. Itu namanya asyamsiyah. Kalau tasydid ada tasydid berarti asyamsiyah. Alif lam ada tasydidnya asyamsiyah. Kalau alif lam ada sukunnya itu al-qamariyah. Ilmus sa'ah. Sa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Alif sebelumnya itu fathah. Begitu. Itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Kita ulang sekali lagi. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kita lanjut. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin. Wujuhu. Ju panjang 2 ketukan karena ada alif, ada wawu mati diawali dengan dhammah. Panjang 2 ketukan itu mad asli atau mad tabi'i. Apabila ada wawu mati diawali dengan dhammah, 1. Yang kedua, apabila ada alif diawali dengan fathah, 2. Yang ketiga, yaitu apabila ada ya mati diawali dengan kasroh. Alif sebelumnya fathah, wawu mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasroh, baru dibaca panjang 2 ketukan.
Kalau ada waw mati sebelumnya fathah, itu bukan panjang, tapi lentur, lemes. Kenapa? Karena sifat lin. Kalau ya mati sebelumnya fathah, itu sama, lentur, lemes, karena sifat lin. Tidak boleh dipanjangkan seperti itu. Kalau yang dipanjangkan itu, waw mati sebelumnya dhammah, alif sebelumnya fathah, alif sebelumnya itu kasroh, seperti itu. Kalau yang ini waw mati sebelumnya dhammah, maka panjang 2 ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Wujuhu yauma idzin, tanwin bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya, cara bacanya masuk ke ya disertai dengung. Karena idgham bigunnah. Dengong. Wujuhu yauma idzin. Seperti itu. Yau, sekarang yau, waw mati, ada waw mati diawali dengan fathah. Berarti ini sifat lin. Kalau waw mati diawali dengan dhammah, itu mad asli atau mad tabi'i. Nah, kalau yang ini waw mati diawali dengan fathah, itu sifat lin. Cara bacanya lentur, dilemeskan, jangan disentak dan juga jangan dipanjangkan. Yauma idzin itu salah. Yauma idzin itu salah. Yang betul yauma idzin, ya. Yauma idzin, seperti itu ya. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Khashi'ah, di sini ada yauma idzin khashi'ah. Tanwin bertemu dengan kha. Jadi tanwin bertemu dengan kha itu cara bacanya jelas, terang. Kenapa? Karena bacaan izhar halqi. Huruf izhar halqi itu ada 6. Ha, hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Yang ini yang kha. Jadi kha itu tanwin bertemu dengan kha, cara bacanya jelas. Tidak boleh dengung. Yauma idzin khashi'ah, itu salah. Yang betul yauma idzin khashi'ah. Kalau jelas itu berarti tanwinnya jelas, kha-nya juga jelas. Yauma idzin khashi'ah. Jangan disentak, izhar itu jangan disentak. Khashi'ah. Kha panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Nah, kalau yang ini, kalau alif diawali dengan fathah, maka dibaca panjang. Dibaca panjang 2 ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Khashi'ah. Tanwin. Tak marfuta ini kalau waqaf, ini kan berhentinya di sini bacanya. Maka itu namanya waqaf, ya, berhenti. Waqaf itu artinya berhenti. Ketika membaca Quran berhenti di sini, maka taknya ini, tak marfutonya ini berubah menjadi mati. Seperti itu. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Kita lanjutkan. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah. Qala ya qaumi. Qala, qa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Alif sebelumnya fathah, panjang 2 ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Qala ya qaumi. Ya qaumi juga sama, ya itu asalnya ya itu panjang 2 ketukan. Ya sama dengan ya ada alifnya. Ada alif diawali dengan fathah, sama seperti ini. Ya ini ya ada tanda berdiri di atas. Jadi tanda berdiri di atas itu sama dengan ya ada alifnya. Ya terus ada alifnya. Begitu dibaca ya. Jadi seperti itu ya. Qala ya qaumi. Jadi sama-sama mad asli.
qaumi. Qaw sifat lin lentur lemes ya, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh disentak seperti itu. Qala ya qaumi laisa bi, lay sama. Jadi qaw lay ini sama sama mat asli, bukan mat lin tapi sifat lin. Nah, kalau mat lin itu udah ada di akhir kalimat. Sifat lin itu lemes ya. Ya qaumi laisa bi, tidak boleh disentak. Laisa bi panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Kalau yang ini ya mati diawali dengan fathah, sifat lin tidak boleh panjang. Kalau yang ini bi ya mati diawali dengan kasroh, harus panjang dua ketukan karena mat asli atau mat tabi'i. Qala ya qaumi laisa bi dhalalah, dhalalah, la panjang dua ketukan. Lah, kalau alif diawali dengan fathah maka panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Dhalalah, tak marfutohnya menjadi sukun karena waqaf. Laisa bi dhalalah. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Qala ya qaumi laisa bi dhalalah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan. Ud'u rabbakum. Ud'u dal mati. Berarti ini berlaku hukum qalqalah. Kalau ada dal biasa tanpa dal berharokat fathah, dhammah, kasroh maka bukan qalqalah. Syarat menjadi qalqalah itu harus sukun, harus mati. Huruf qalqalah itu ada 5, dal ini termasuk. Qaf, ta, ba, jim, dal. Syaratnya menjadi qalqalah yang 5 itu, huruf 5 itu syaratnya menjadi qalqalah harus sukun, harus mati. Harus mati, harus sukun. Kalau bukan sukun, bukan qalqalah. Kalau seperti ini, di depan seperti ini, di tengah, maka disebut dengan qalqalah sughra. Kalau di akhir sini, maka qalqalah kubra namanya. Ya. Kita ulang sekali lagi. Ud'u rabbakum. Kalau qalqalah itu harus dipantulkan ke hurufnya ya, huruf qalqalah. Kalau dal pantulkan ke dalnya, kalau qaf dipantulkan ke qafnya. Seperti ini. Ud'u, bukan dibaca bukan dibaca seperti itu, tapi ud'u seperti itu. Panjang dua ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah, mat asli atau mat tabi'i. Ud'u rabbakum tadarru'an. Di sini ada mim mati bertemu dengan ta. Mim mati bertemu dengan ta. Jelas terang karena bacaan izhar safawi. Hukum mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka bacanya jelas terang karena izhar safawi. Hukum mim mati. Hukum mim mati itu ada izhar safawi, ada idgham mimi, ada idgham izhar ikhfa safawi. Ada izhar safawi, ada idgham mimi. Ikhfa safawi hurufnya cuma 1, ba. Idgham mimi hanya 1 hurufnya, mim. Izhar safawi semua huruf hijaiyah selain ba dan mim.
Seperti itu. Apabila ada mim mati bertemu selain ba dan mim, maka jelas itu izhar safawi. Bacanya jelas, tidak boleh dengung. Seperti itu. Ya. Kalau izhar safawi dan ikhfa safawi, idgham mimi dan ikhfa safawi itu dengung. Ya. Kalau izhar safawi tidak. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan. Tanwin bertemu dengan wawu. Cara bacanya masuk ke wawu disertai dengung 2 ketukan. Kenapa? Karena idgham bi gunnah. Idgham masuk bi gunnah dengan dengung, disertai dengung. Tadarru'an wa khufyan. Wa khufya pendek semuanya. Taknya, tak marbutonya berubah menjadi hak mati. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah wala tastawi awalnya panjang ya. Wala panjang 2 ketukan, la karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Wala tastawil hasanatu. Tastawi awalnya panjang ini karena bertemu dengan hamzah wasol, maka ya dan hamzah wasol ini kan ada di tengah-tengah. Kalau ada di tengah-tengah berarti tidak dianggap. Langsung masuk ke sukun. Yang berharokat sukun apa? Lam. Jadi wala tastawil hasanatu, seperti itu. Jadi di sini ada alif lam tandanya sukun berarti al-qamariyah ya. Al-qamariyah. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Begitu. Kalau ini al-qamariyah, kalau yang ini walas sayyi'ah awalnya panjang wala karena bertemu dengan hamzah. Ini kan alif lam. Alif lam ini sebenarnya hamzah kalau di awal kalimat ya. Berada di tengah-tengah. Alif dan hamzahnya ini berada di tengah-tengah antara lam dan lam. Nah, makanya ini tidak dianggap. Langsung masuk ke shin. Langsung masuk ke sinnya. Sin walas seperti itu. Langsung masuk ke tasydid. Kalau sukun berarti langsung masuk ke sukun. Kalau tasydid langsung masuk ke tasydid seperti itu. Walas sayyi'ah. Ini apa namanya? Alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Ini ada asyamsiyah. Kalau yang ini al-qamariyah. Walas sayyi'ah. Seperti itu bacanya. Tak marbutonya berubah menjadi hak mati karena waqaf. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak ya bagi yang telah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum, baik yang sudah bergabung maupun yang belum. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik untuk kalian semuanya. Dengan dibalas oleh Allah dengan ilmu dan rizki yang bermanfaat. Barokah fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada keterangan saya atau penjelasan saya atau bahkan
bacaan saya yang salah, tolong dikoreksi dan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.